YouTube Jawa Pos Radar Madura. Kali ini saya kedatangan tamu yang istimewa, kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah Bapak Surotim, saat sekarang menjabat sebagai Dekan Fisip Universitas Trisakti Madura, gitu Pak. Siap. Mungkin disapa dulu teman-teman pemirsa kanal YouTube Jawa Pos Radar Madura. Salam Mas Guru. Assalamualaikum pemirsa kanal YouTube Jawa Pos Radar Madura. Saya Mas Rocky. Saat sekarang salah satu kabupaten di Madura ini akan menjalani pesta demokrasi 5 tahunan, yaitu Kabupaten Sumeneb. Jika melihat dari kandidat yang akan maju, insya Allah tidak akan lebih dari 2. Iya. Karena dukungan dari partai politik sudah mentok hanya 2 pasangan. Hari ini head to head, Pak. Head to head yang akan memulai kembali kisah 5 tahun yang lalu yang juga head to head. Sekalipun ada peluang untuk jalur independen, tapi sepertinya sulit, Pak. Nah, kalau melihat dari peta terbitan Jawa Pos Radar Madura tanggal 31 Agustus 2020, kalau melihat dari sebaran dukungan partai politik, ini pasangan calon Gus Acim dan Rafikri lebih banyak mendapat dukungan dari partai politik. Partai politik ada 6 partai politik yang sudah resmi mengusung dengan total perolehan kursi 30 kursi di DPRD Sumpah. Sementara untuk pasangan Fauzi dan Eva itu mendapat 20 kursi di DPRD Sumpah. Sebenarnya menurut pengamatan Bapak sebagai akademisi sekaligus pengamat politik, sejauh mana kira-kira pengaruh dari perolehan kursi di DPRD terhadap pasangan calon ini? Jadi kita semua tahu bahwa keberadaan partai politik itu penting untuk kandidasi, ya, karena pintu masuknya salah satu dari partai politik. Memang negara sudah menyediakan sih ya untuk jalur perorangan, tapi sepertinya kita sulit ya. Karena persyaratannya luar biasa, Pak. Sebenarnya menurut saya kalau seriusin ya. Oh, gitu. Ya, tapi karena menurut saya banyak yang tidak sungguh-sungguh kandidat jalur perorangan ini. Bayangkan 19 kabupaten kota di Jawa Timur yang bisa lolos hanya 2 pasangan saja. 2 pasangan dari 19 kabupaten. Kabupaten Lamongan sama Kabupaten Jember. Dan itu menunjukkan bahwa pintu masuk utama sekarang untuk kandidasi kali ini ya tetap melalui partai politik. Ya, ini partai politik yang kemudian dengan ketentuan 20% suara itu yang setara dengan 10 kursi, akhirnya dia bisa menyalurkan kandidat untuk bisa maju pilkada. Nah, proses ini proses kandidasi, proses untuk bisa masuk usulan partai politik menjadi paslon. Tentu nanti akan berbeda dengan pilkada langsung. Kalau ini nanti urusannya kan mendapatkan rekom partai. Tapi kalau untuk voters, pemilih langsung, itu nanti faktor utama tetap faktor figur. Bahwa partai politik penting ya, karena ada partai-partai yang secara ideologis, jika kemudian solid, lalu kemudian dukungannya bisa signifikan, itu bisa jadi modal yang juga menguntungkan untuk paslon. Tetapi di luar kader, di luar simpatisan, di luar pemilih, itu ada banyak pemilih pengambang, undecided voters, swing voter, yang itu juga akan berpengaruh di dalam pilkada langsung. Jadi apakah kemudian dukungan partai politik itu penting? Menurut saya seberapapun kontribusinya tetap penting. Partai-partai ideologis menurut hasil survei itu rata-rata yang ideologis ya itu belum ada yang bisa tembus 70%. Sekelas PDIP itu ya antara 60 gitu. Nasional, Pak? Ya, nasional. Dan partai moderat nasionalis yang tengah-tengah malah lebih kurang dari itu, 30-40%. Ya, jadi memang tidak selalu linear bahwa pilihan partai selaras dengan pemilihan pemilih. Ya. Karena itu
ya ini akan jadi modal. Kita tahu bahwa ada beberapa partai yang punya ideologis yang kuat di Madura. Menurut saya PKB, P3 itu punya kultur yang kuat di Madura. Tapi apakah itu jaminan? Menurut saya belum tentu, karena ini masih dari sisi dukungan partai saja. Sementara voters di luar partai itu malah lebih dominan juga. Nah, biasanya dalam pemilu langsung figur akan sangat menentukan. Artinya kontribusi yang paling nyata dari partai politik ini hanya sebatas administrasi, rekomendasi untuk meloloskan kandidasi untuk mencalonkan sebagai. Dan kalau kemudian menurut saya mereka bisa 50% saja untuk menyulitkan partainya, itu menurut saya sudah bagus. Sudah bagus dari pilkada langsung. Sejauh ini melihat pilkada di Madura, sejauh mana sih sebenarnya kontribusi mesin partai terhadap kemenangan salah satu paslon? Atau malah jangan-jangan ini menjadi benalu di dalam? Sejauh yang saya amati, memang di Madura itu keberadaan partai politik itu sangat tergantung pada patronnya, patron tokoh-tokohnya. Jadi di luar PKB dan P3 menurut saya relatif lebih fleksibel larinya suara itu. Larinya suara itu bisa tergantung dari patron tokohnya mau kemana dia. Saya pikir itu kemudian membuat memang kita harus hati-hati membaca dukungan partai di Madura yang non ideologis itu dengan pergerakan votersnya, pergerakan pemilih Madura. Bahkan kadang-kadang kita juga bisa sering berseloroh ya di nasional itu, keberadaan tokoh patron itu kadang-kadang melampaui kekuatan partai politik. Itu dalam konteks Madura ya, sehingga memang selalu menjadi rebutan menurut saya siapakah kandidat-kandidat yang bisa punya relasi kuasa dengan patron-patron atau tokoh-tokoh penting di berbasis agama maupun tokoh-tokoh yang berbasis tokoh masyarakat. Dia kemudian punya peluang untuk bisa mendapat suara yang lebih besar selama ini. Melihat dari suara perolehan pileg 2014 ini, Pak, pendukung dari Gus Acing dan Rafi Kering ini mendapat suara 390.509 suara. Ini data yang teman-teman wartawan di Pos dan Madura kumpulkan di lapangan. Sementara untuk parpol pengusung Fauzi Eva ini 276.307, artinya masih di bawah dari legislatif. Nah, apakah sejauh ini perolehan suara yang terkumpul di parpol ini begitu signifikan, Pak, terhadap pemenangan salah satu calon? Cara menghitungnya sebenarnya kalau untuk garis besar tidak terlalu detail itu memang agak berbeda, karena semua harus berangkat dari tingkat partisipasi dulu. Tingkat partisipasi. Iya, karena kalau partisipasi pileg dan partisipasi pilgub, kalau kita melihat tren data itu memang lebih tinggi partisipasi pileg. Jadi yang terlibat itu banyak orang ya. Iya. Sehingga pileg taruhlah di Sumeneb atau di daerah Madura yang lain itu memang bisa 75, 78, angkanya bisa di atas itu, bisa di atas 70. Tapi yang partisipasinya masyarakat. Tapi begitu pilgub di mana calonnya hanya 2, 3 begitu, itu bisa dikris agak lumayan jauh. Bahkan kalau kita melihat pilgub Sumeneb 2 tahun terakhir itu mulai dari 63 sampai 55 itu kan ya terus menurun ini. Sehingga kalau kemudian mau sedikit membandingkan, semestinya berangkatnya dari angka partisipasi itu. Karena moderat saja kita ambil ya sudah 60%, 60% pun kita punya DPT sekarang di Sumeneb itu 870 ribuan ya. Diasumsikan, nah ini yang faktor kedua selain partisipasi juga golputnya. Golputnya cukup tinggi sudah ya. Tidak Bang Madura dalam konteks pilgub itu golputnya lumayan. Kalau di angka nasional
angka golput itu 10 sampai 15%. ya. Tapi di Madura itu bisa lebih tinggi dari itu. Oke, siap. Yang konteks ini ya, sebenarnya karena ada perbedaan juga dengan di daerah lain. lainnya. Betul. Ya, jadi setelah kemudian tahu tingkat partisipasi yang mungkin angka moderatnya 60%, kedua harus dikurangi dulu dengan golput tadi itu. Ya sudah lah, kita ambil moderat 20% di Madura. Berarti sebenarnya angka partisipasi itu sebenarnya 40% kan? Iya. Ya, itu hitung-hitungan kasar. 40% dari 870 itu berapa? Taruhlah 50%-nya itu kan 400. Jadi pertarungan sesungguhnya nanti itu sebenarnya ada di angka 500 ribu itu ya. Kalau kemudian ya Tuhan, maka siapa saja calon yang bisa 300.000 di Sumeneb, dia punya peluang yang lebih besar. Ya, sebenarnya itu yang untuk kasaran gambaran. Ada yang sangat menarik menurut saya, Pak, ya, dari pemaparan Pak Srokim tadi, bahwa kalau pileg partisipasi masyarakat lebih tinggi karena tokoh atau figur yang terlibat banyak. Dan tidak kembali pada tokoh, Pak. Kita tidak melihat sejauh mana partai itu memiliki basis massa, tetapi ketokohannya, gitu, Pak. Nah, kalau begitu kira-kira kontribusi partai politik ini tidak terlalu besar terhadap. Ya, angka moderatnya mungkin 30-40% itu. Dan kandidat harus bisa menyolidkan dukungan itu. Jadi karena ini kan berbeda, memilih di pileg itu kan orang bisa atas dasar gambar partainya, bukan gambar atau atas dasar kandidatnya. Nah, kalau sekarang ini dia memilih gambar paslon, itu secara teknis orang memilih juga berbeda. Nah, kalau kemudian paslon tadi itu bisa menguatkan basis soliditas dukungan partainya itu, walaupun agak cair ya, yang di partai menengah, yang partai-partai moderat itu agak cair. Saya pikir kalau bisa 50% saja itu sudah cukup bagus. Sehingga kalau saya dalam konteks pemilihan pilkada langsung di Madura tidak terlampau menghitung lebih signifikan ya persoalan partai itu, tapi saya lebih banyak melihat personnya. Relasi kuasa person itu siapa yang punya jejaring lebih banyak, apakah itu ke kiai, apakah itu ke klebun, apakah itu ke tokoh-tokoh masyarakat. Sebenarnya itu yang kadang-kadang jauh lebih dominan, walaupun kita tidak menisbikan. Artinya tokoh-tokoh yang ada di gerbong itu, Pak, di masyarakat setempat di mana pemilihan itu diselenggarakan, dan tidak menisbikan juga memang ada partai-partai ideologis yang memang bersejarah dan punya ikatan kuat ya, seperti PKB, P3 itu menurut saya juga ada sejarah faktor sendiri. Di luar itu menurut saya sangat cair. Bahkan partai itu bisa tidak dapat apa-apa. Dari semula yang dapat tidak bisa tidak dapat apa-apa itu ada di Madura. Dan itu menjadi paradok, bahkan keunikan sendiri untuk melihat voters di Madura. Makanya teman saya bilang kayak iklan salah satu minuman botol itu loh, apapun partainya, orangnya, tokohnya ini, nah itu kemudian patron itu demikian kuat mempengaruhi perilaku memilih masyarakat Madura. Apalagi fenomena anekdotik atau fenomena followers pemilu itu kan sangat bergantung ya pada patronnya. Apakah kiai, apakah klebun, apakah tokoh-tokoh masyarakat, itu luar biasa pengaruhnya terhadap independensi pemilih di Madura, khususnya di Sumeneb. Tapi saya melihat Sumeneb ini istimewa. Kenapa istimewa? Karena dari 4 kabupaten, mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, menurut saya yang bisa memberi gambaran ideal tentang pemilu di Madura, menurut pendapat saya Sumeneb. Kenapa begitu? Ya, atau buat yang lain tidak ideal? Ya, berbagai fakta sejarah memperlihatkan Sumeneb saya kira tidak pernah ya diputuskan oleh MK ada kecurangan yang masif, terstruktur, dan salah satu indikator sistemik ya, tidak pernah tertuju itu dalam konteks pemilu. Lalu yang kedua, tingkat keterbukaan informasi relatif lebih terbuka. Makanya mengukur kemajuan Madura itu dari timur, dari Sumeneb,
karena sebenarnya relatif, kenapa bisa kemajuannya itu relatif signifikan, karena bisa jadi faktor keterbukaan informasi tadi itu. Jadi ada faktor sejarah di mana pemilu sebenarnya relatif yang memang ada sih gugatan-gugatan, kekecewaan, tapi sampai dikatakan terstruktur, masif, sistemik itu belum ada. Oke, siap. Keretaan berbicara pilkada di Sumatera ini sangat menarik. Dari kita flashback ke 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu pertarungan antara pasangan Busro Fauzi waktu itu dan Zainal Abidin dan ZAEVA ini juga dukungan dari partai politik waktu itu sangat timpang. Jadi pasangan ZAEVA itu mendapat dukungan dari 8 partai politik penerima. Dan bedanya akhirnya kan tidak terlalu besar ya, 10 ribuan ya. Betul. Nah, sementara pasangan Busro Fauzi ini hanya mendapat dukungan dari 3 partai politik. Waktu itu ada PDI Perjuangan, ada PKB, dan juga ada Nasdem. Itu unik ya. Nah, 7 partai politik atau 8 partai politik ini ditumbangkan oleh 3 partai politik. Artinya dukungan dari partai politik ini, sebanyak apapun dukungan dari partai politik, belum tentu menjadi jaminan bahwa dia akan menang. Ini fenomenanya apakah karena di Madura ini tidak ada kader militan, tidak ada yang terhadap mesin partai politiknya yang tidak terlalu digerakkan, atau apa faktornya? Tadi saya bilang kekuatan pasar itu jauh dominan, jauh melampaui kekuatan partai. Bahkan dalam konteks turn on ya, tokoh ini itu biasanya sangat tidak bergantung ke partai. Di luar PKB dan P3 ya. Apapun partainya, apakah sekarang Demokrat, apakah besok Golkar, asalkan tokoh ini mau lari kemana, ke situ juga loh voters itu akan berlaku. Karena itu memang kalau menurut pendapat saya, amatan saya sejauh ini, relasi kuasa terhadap patron tokoh-tokoh ini itu menjadi kunci dalam konteks kemenangan untuk pilkada sebenarnya. Dan itu sudah dari waktu ke waktu dibuktikan. Jumlah partai koalisi gemuk tidak kemudian selalu merepresentasikan lingkungan publik ya. Bahkan kalau saya mau bujal ya, ini bujal ya. Justru partai klaim pun jauh lebih kuat dari partai itu. Karena saya bilang gini, ada tantangan yang agak serius menyangkut persoalan pemilu kada di Madura supaya kemudian lebih berintegritas, lebih punya makna. Itu sebenarnya yang patut diwaspadai itu persoalan berbayang menurut saya. Berbayang itu masih cukup dominan ada di wilayah Madura, dan itu kalau tidak ada extraordinary pengawasan memang kerap kemudian membuat analisa akademisi seringkali menjadi demikian membingungkan Madura. Coba kita mau punya lagi ini. Jarang sekali survei politik itu cocok dengan praktik voter di Madura. Iya. Ya itu kan apa bisa begitu? Ya karena tadi kekuatan patron itu. Jadi survei itu kan orang berdasarkan pemilih. Nah, tapi kalau pemilih di Madura itu kan kadang-kadang bukan pemilih tapi behind itu. Jadi itu yang kemudian membuat kita kadang-kadang agak sulit membaca Madura itu seperti apa. Sehingga bukannya saya meniadakan peran partai politik, tidak. Partai politik di Madura sedang mencari formula untuk menguatkan perannya. Bahkan menurut saya tadi yang saya sebut partai-partai ideologis yang punya kultur kuat seperti PKB dan P3, dia sebenarnya bisa menjadi cikal bakal letak pentingnya kekuatan partai politik. Tapi sejauh ini memang harus diakui masih kalah pamor ya dengan tokoh itu patron. Sehingga kemudian siapa nanti sebenarnya yang paling banyak memegang tokoh patron dan bisa membuat aliansi strategis dengan tokoh patron itu, menurut saya itu jauh lebih real untuk bisa menang dalam konteks pilkada. Oke, berbicara patron ini Pak. Ya.
kembali lagi ke terbitan Jawa Pos Sadar Madura ternyata pada tanggal 31 Agustus tahun 2020 Jawa Pos Sadar Madura menerbitkan tentang berita pilihan persiapan pilkada. Di sini sudah dijelaskan grafis, ini berbicara tokohnya Pak, bahwa dua kandidat ini sama-sama memiliki pengalaman yang luar biasa. Kita tahu sendiri bahwa Bapak Ahmad Fauzi saat sekarang masih aktif sebagai wakil bupati Sumeneb. Pengalaman di bidang birokrasi beliau luar biasa, pengalaman di luar birokrasi juga luar biasa. Begitu pula dengan Gus Acing atau Pak Fathah Yasin. Pak Fathah Yasin ini beliau seorang birokrat, hampir 30 tahun mengabdi negara di pemerintah provinsi Jawa Timur. Nah, berbicara ketokohan ini Pak, dari pengalaman keduanya, kira-kira kelebihan dan kekurangan masing-masing apakah sudah memetakan Pak seperti mengamati kedua figur ini? Iya, dua-duanya putra daerah. Jadi tidak ada alasan kemudian ini dari luar, ini dari dalam, ada ya, karena semua putra Sumeneb dan punya background yang juga relatif unik ya. Kalau Pak Fathah Yasin itu mulai awal sampai sekarang dikenal sebagai birokrat karena berkarya di Pemprov Jawa Timur. Jadi kalau ditanya tentang birokrasi mungkin Abu Z beliau sudah di luar kepala ya. Pengalaman beliau untuk koordinasi di level internal birokrasi saya kira tidak bisa kita pertanyakan lagi. Menurut saya sudah relatif lebih dari cukup. Nah, Mas Fauzi yang kemudian sekarang berangkat dari bisnismen ya, masuk partai politik dan kemudian mendapat kesempatan untuk mendampingi Pak Busro dalam pemerintahan dan usianya juga relatif muda, maka ya itu akan menjadi kompetisi yang seru juga menurut saya ya. Ya, sekaligus membuktikan tesis-tesis tadi itu. Apakah dukungan partai politik kali ini bisa meningkat atau tidak? Apakah faktor-faktor di luar partai itu akan jadi penentu atau tidak? Bahkan menurut saya, apakah faktor usia itu akan juga menjadi penentu atau tidak? Karena memang secara fisik memang kelihatan sama ya. Pak Fathah juga masih kelihatan muda. Sebenarnya beliau sedang memasuki masa-masa pensiun. Mas Fauzi juga mungkin masih kelihatan ya kalau beliau mau dari milenial. Tetapi apakah itu juga nanti akan jadi pertimbangan penting bagi voters di Sumeneb? Apa yang terjadi dengan Pak Busro juga sebenarnya agak memberi catatan kepada kita bahwa sebenarnya faktor usia pun tidak terlalu signifikan ya, berpengaruh. Berbeda di daerah lain, menurut saya di pemilih urban itu berpengaruh. Ya, 27% relatif besar ya dari milenial muda dan milenial di bawah 30 tahun. Itu apakah di rural area akan seperti itu? Ternyata tidak. Ya, fakta-fakta memperlihatkan tidak terlalu signifikan. Sama dengan ketika kita bicara gender. Ketika di pemilih urban, pemilih perempuan, pemilih laki itu tidak ada masalah. Orang bisa menerima pemimpin perempuan gitu. Kalau dalam konteks masyarakat urban, tapi dalam konteks masyarakat rural, hampir jarang kita selama ini ada paslon perempuan yang maju menjadi calon bupati. Sejauh ini baru Nyai Eva kan yang maju, tapi itu menjadi wakil. Makanya saya sebut ini fenomena baru. Sekaligus membuktikan pada tesis politik perilaku memilih masyarakat Madura, apakah kemudian memberi kesempatan adanya persoalan gender itu dalam konteks politik. Jadi ada hal-hal yang memang berbeda antara tipikal perilaku memilih di urban, di wilayah perkotaan dan di wilayah pedesaan. Dan di wilayah pedesaan itu dominan pemilih tradisional, pemilih emosional, pemilih yang istilahnya itu anut geruduk. Bahasa Maduranya itu kompak, bukan yang ikut-ikutan, tapi itu ya norok kompak, norok punte. Jadi menurut saya fenomena pemilih norok punte
Ya betul, Norok Punte. Itu dominan di pilkada kita. Jadi bisa dibayangkan kalau patronnya A, bisa dipastikan yang lain-lain yang menjadi followers Norok Punte-nya itu ya kan sangat jarang kemudian dia akan independen gitu. Makanya ini sekali lagi tidak serta-merta apakah mereka kemudian yang punya visi, misi, punya kompetensi, punya kapasitas yang tinggi, kemudian otomatis jaminan tidak selalu, karena akan sangat ditentukan oleh relasi kuasa patron itu. Sehingga menurut saya edukasi politik itu tidak harus selalu ke paslon. Ada satelit-satelit tokoh-tokoh ini. Inilah yang memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas pemilu di Madura. Oke, siap. Calon bupati keduanya sama-sama memiliki background yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Nah, yang tidak kalah menarik juga calon wakil bupati dari masing-masing ini. Berbicara basis pesantren, keduanya juga pesantren. Di perpolitikan juga beliau berdua pengalaman. Eva pernah menjadi anggota DPRD Sumeneb, Kiai Fikri juga pernah menjadi pengurus partai meskipun di P3 Pak ada. Kami memiliki catatan bahwa beliau pernah ada di P3. Nah, melihat dari kedua figur calon ini, kira-kira kelebihan dan kekurangan dari apa? Saya masih menganggap dua-duanya kompetitif ya, kompetitif, standing gitu ya. Nyai Eva berkali-kali ya dia ikut kontestasi dan kalau kita lihat di mana Nyai Eva ikut bertarung, mesti hasilnya jarak perolehan suaranya dengan yang jadi jika tidak terlalu jauh, artinya selalu kompetitif. Tapi di satu sisi bahwa keberadaan politisi perempuan Madura itu kan masih kalah kelas ya, karena mungkin terlalu maskulin ya politik di Madura ini. Sehingga kalau kemudian dibandingkan dengan keberadaan lora-lora, keberadaan gus-gus yang berbasis kiai, itu juga mungkin dalam beberapa hal masih berpengaruh apa yang saya sebut sebagai faktor sosiologis tadi itu. Dan mungkin bisa jadi ini bagian dari introduksi. Menurut saya keberadaannya Eva ini dalam konteks pemilu di Madura ini akan membawa nuansa baru. Walaupun efektivitasnya nanti akan kita lihat lagi seperti apakah keberadaan politisi perempuan dalam konteks politik ya. Tapi menurut saya sepanjang bukan di bupatinya, rasa-rasanya sudah ada perkembangan baru, masyarakat bisa menerima keberadaan politisi perempuan di Madura. Dan ini yang kemudian menjadi challenge ya menurut saya Bu Eva untuk kali ini. Nilai plus. Challenge itu bisa plus minus, tapi menurut saya harus membuktikan beliau dengan memanfaatkan mungkin patron ya. Karena kita tahu pada saat pilgub di kapan hari Bu Hovifah cukup punya dukungan yang signifikan di Sumeneb, dan saya pikir ya Eva juga punya relasi ya dengan Bu Hovifah. Saya kira kalau nanti itu bisa kemudian di modif sedemikian rupa, dibuat strategi yang sedemikian rupa, ini memang peta jalan menurut saya untuk membaharukan politik Madura, mengintroduksi politisi-politisi perempuan. Kalau yang Fikri saya kira diuntungkan oleh sejarah ya, karena memang faktor politisi laki-laki itu kan di Madura sudah dominan dari dulu. Jadi, dan keberadaan lora-lora itu menurut saya kan bagian dari pembaharuan politik di Madura. Jadi sebenarnya kalau kita mau jujur, kalau kita menginginkan perubahan di Madura itu sebenarnya yang paling strategis itu untuk kelompok kelas menengah itu ya menurut saya lora-lora. Ya, jadi Kiai Fikri saya pikir juga punya plusnya di sana tadi. Walaupun
minusnya juga tentu ada. Tentu ada, Ada plus kaitannya dengan popularitas dan lain-lain. Karena Eva kan sudah terlebih dahulu ikut kontes berkali-kali, makanya saya bilang ini tentu tidak mudah bagi mereka berdua. Sebanding, standing, apa ya menurut saya, sekelas ya. Berbicara pilkada, sebenarnya politik dimanapun selalu menarik untuk dibahas. Tretan Radar Madura untuk live di Instagram kita cukupkan sampai di sini. Nanti video selengkapnya bisa ditonton di kanal YouTube Jawa Pos dan Madura. Pemirsa, Tantretan Sudrajat bisa menyampaikan atau menitip pertanyaan melalui direct message ke kanal Jawa Pos dan Madura atau di Instagram kita. Kita lanjutkan diskusinya. Pilkada di Sumeneb ini kami mengangkat tema antara harapan dan tantangan. Kenapa harapan dan tantangan? Karena Bapak Fauzi ini incumbent, Pak. Ya, beliau sudah dari awal. Ini tantangan bagi beliau, tantangan untuk menjadikan Sumeneb lebih baik. Jargon yang mereka angkat adalah Bismillah melayani. Kemudian harapan di Gus Fattah kira-kira memberikan harapan apa kepada masyarakat membawa Sumeneb barokah ini. Menurut pengamatan dari Pak Surkin sendiri, background petahana dengan pendatang baru ini apakah sejauh signifikan Pak pengaruh? Ya, cukup signifikan. Bisa jadi signifikan dalam konteks pemilih masyarakat Madura berbasis voter ya. Saya tidak tahu di luar nanti ada malpraktiknya. Nah, saya pikir itu juga tantangan ya. Bagaimana cara meminimalisasi malpraktek untuk pemilu kada di Madura ya, di beberapa sudah saya sebut terkait dengan vote buying, money politics dan mobilisasi aparatur. Tetapi sebenarnya kita sedang membangun sebuah kesadaran baru untuk konteks politik ini. Kita tahu bahwa pergerakan pemilih rasional di pedesaan tidak sesignifikan sebagaimana di masyarakat urban, tetapi ini sedang tumbuh. Apalagi Sumeneb ini menurut saya akan menjadi pusat percontohan ya, untuk pemilih Madura. Pemilu 4 kabupaten ini saya kira yang agak bisa diharapkan dalam konteks saya sebagai akademisi sebenarnya adalah Sumeneb. Karena tadi catatan-catatan sejarahnya memperlihatkan hal itu, dan keberadaan baik Mas Fauzi maupun Pak Fattah dalam konteks kali ini, saya pertama-tama mungkin harus mengapresiasi keduanya soal pemilihan tagline tadi ini. Khas banget menurut saya, khas banget. Madura yang religius, Madura yang sangat guyup, itu sudah bisa diterjemahkan menjadi Bismillah barokah, Bismillah melayani dan satunya Sumeneb barokah. Antara barokah dan Bismillah ini representasi apa yang saya sebut tadi itu, Madura religius dan Madura taat ya, Madura yang taat, Madura yang lebih banyak mengandalkan keberkahan dan itu. Jadi menurut saya dari sisi tagline saja kedua kandidat itu cerdas menurut saya, cerdas untuk menautkan psikologis pemilih. Nah berikutnya nanti tentu banyak faktor ya. Saya berharap faktor-faktor yang malpraktik itu bisa dikurangi dengan optimalisasi Bawaslu atau pengawasan publik yang lebih intens, sehingga kemudian pemilu nanti ini bisa lebih fair ya. Artinya betul-betul menunjukkan kehendak sesungguhnya dari masyarakat. Karena kadang-kadang ya kita ini sebenarnya ya memang harus layak malu ya menjadi perbincangan di tingkat nasional bahwa pemilu di Madura itu dianggap sebagai pemilu yang seolah-olah pemilu gitu. Sampai sejauh ini masih diberi catatan persepsi itu masih belum bisa fair untuk penyelenggaraan. Nah, tantangan juga untuk penyelenggaraan ya. Kali ini momentum yang pas, kebetulan situasinya juga situasi yang kita sedang dalam bencana non alam ya, COVID-19. Saya pikir saatnya semua menciptakan legacy.
Legacy itu catatan manis sejarah. Karena saya bilang di berbagai media, ini bisa jadi ritual 100 tahunan. Penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu kali ini dituntut untuk bisa membuat legacy pemilu yang baik, karena dia akan dicatat dalam sejarah 100 tahun. Karena pandemi ini belum tentu ada lagi nanti setelah 100 tahun. Nah, mumpung ini pas momentumnya, ayolah ya, bisa nggak kali ini kita betul-betul bisa meminimalisasi berbagai malapraktik itu, dan kemudian bisa menghasilkan pemilu yang betul-betul memang sesuai ekspektasi publik, untuk membongkar persepsi di tingkat nasional atau di regional bahwa pemilu di Madura itu memang betul-betul pemilihan umum yang masuk bebas rahasia. Kembali lagi ke narasi Ya. di awal yang disampaikan bahwa Sumeneb ini belum pernah tembus di MK kemudian dibatalkan hasil pemilihannya. Tapi bukan berarti tidak ada malpraktik dalam pemilihan itu, Pak ya. Kan sampai pernah ada kasus DKPP, sampai pernah sengketa ada kecil-kecil riak-riak seperti itu, tapi kalau masif, terstruktur, sistemik, belum terbukti, dan harapan saya tidak ada, karena itu yang membuat persepsi negatif terkait dengan pemilu kita. Salah satu malpraktik yang kita ketahui adalah money politik, Pak. Ya. Money politik. Money politik ini sudah menjadi rahasia umum seolah-olah. Ada antara ada dan tiada. Kalau saya bahasakan, bagi masyarakat seolah-olah itu hal yang lumrah, Pak. Money politik hal yang lumrah. Tetapi pengawas kita, Bawaslu dan lain-lain ini sangat sulit untuk mengungkap itu apakah ini benar-benar money politik dan semacamnya. Saya bahas satu persatu. Yang pertama, sejauh mana pengaruh money politik terhadap kemenangan selama paslon? Sejauh ini kalau di Madura signifikan ya. Sangat signifikan. Kalau di Persentase, karena menurut saya sama ya. Biasanya kalau pemilih tradisional itu tingkat independensinya, daya kritisnya, atau tingkat kesadarannya itu relatif belum apa. Kebutuhan ekonomi, kebutuhan primernya, mereka sedang dalam taraf berjuang, sehingga itu tentu berkorelasi dengan soal independensi tadi. Kalau di perkotaan, semisal di Surabaya, itu efektivitasnya hanya 19%. 19% pengaruhnya terhadap orang dikasih uang, lalu memilih sesuai pesanan uang tadi itu hanya 19%. 19% memilih calon karena faktor uang. Tapi yang di 34% itu menerima uangnya, memilih calon yang lainnya. Itu yang di perkotaan. 34%. Iya, tentu ini data urban. Iya. Nah, sekarang Sumeneb itu kan urbannya kan wilayahnya Sumeneb perkotaan aja. Selebihnya yang dominan kan rural area. Nah, bisa jadi datanya sedikit lebih tinggi, tidak hanya 19. Prediksi saya memang bisa 30%. 30%. Makanya menurut saya 30% orang memilih pasangan calon karena diberi uang. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu prediksi saya. Karena kan kebetulan khusus untuk survei di Sumeneb saya belum ada survei ini ya. Prediksi kasar saja. Prediksi ini tentu ada indikator dan sebagainya. Dari apa yang saya baca di tren datanya itu. Makanya menurut saya yang diberi perhatian ekstra dan tidak mudah mengawasi money politics. Vote buying itu tidak akan mudah di Madura karena ada juga faktor sejarah yang berlaku dari pemilu ke pemilu itu relatif rapi dilakukan dan lagi-lagi saya kira kalau pengawasan itu hanya menggunakan strategi yang biasa saja, menurut saya cukup sulit. Pak, harus ekstra. Rapi dilakukan karena melibatkan orang dalam atau karena memang pemainnya luar biasa? Ya, pemainnya luar biasa. Oke, siap. Artinya dari waktu ke waktu praktik ini berlaku, ada faktor
tradisi, ada faktor juga selama ini berlaku di sini, dan itu memang tidak bisa kita nisbikan ya keberadaannya, dan saya bilang memang perlu ada extraordinary pengawasan. Pak, ini ada yang menarik menurut saya dari pemaparan Pak Sokim tadi, Pak Dekan FISIP Universitas Trunojoyo Madura Tretan, di awal menyampaikan bahwa kira-kira kontribusi partai politik terhadap pasangan calon kemenangan utamanya itu sekitar 30%. Itu sudah bagus, itu sudah bagus kalau bisa solid seperti itu. Ini kalau partainya solid, tidak ada ria-ria di dalamnya, 30% mentoknya Pak ya? Nah itu agak moderat 30 sampai 40. Anggap aja kita masing-masing itu punya gradasi sendiri-sendiri sih. Partai itu kalau di survei itu partai ini biasanya angka moderasinya sekian sampai sekian. Partai ini itu kan kita ambil rata-rata saja. Misalnya kita rata-rata 30% Pak. Angka aman misalkan. Angka aman 40% ya kan. Oke, 40% partai politik. Faktor penentu kemenangan satu, partai politik 40%. Yang kedua politik uang 30%. Ini sudah 70% Pak. Iya. Hanya 30% hanya figur itu. Kira-kira gimana? Ini kalau hitung-hitungan kasar Pak ya? Ya. Jadi sebenarnya dalam konteks perilaku pemilih itu kan menjadi variabel yang kompleks, variabel yang saling menaut. Jadi orang memilih kandidat pun itu juga gradasinya tinggi. Apakah faktor fisikal, apakah faktor yang sosiologis ya, agama, gender, ataukah visi misi, program, ataukah faktor. Jadi kalau di dalam politik itu biasanya antara faktor sosiologis, faktor psikologis, dan faktor rasional objektif. Itu di kandidat ini. Jadi kalau kalau dibilang pengaruh partai politik 30%, lalu kemudian ditambahkan wali kota 30% ditambah figur, berarti cuma 30%, kan tidak bisa begitu. Akumulasinya tidak bisa begitu. Tapi begini, orang memilih figur, dan saya mulai dari figur dulu, karena kan pemilu langsung dia orang bukan memilih partai politik, tapi memilih figur. Nah sekarang pertanyaannya, kalau memilih figur itu kriteria apa yang paling banyak dijadikan pertimbangan? Kalau di perkotaan seperti di Surabaya, itu integritas itu pilihan pertimbangan utama. Integritas. Ini kota Pak. Iya, di perkotaan. Integritas. Artinya di integritas di situ ada kejujuran, ada dan lain-lain itu ya, berkaitan dengan karakter itu. Lalu kemudian baru kompetensi, kapabilitas, baru kapasitas itu ada di level 2-nya. Nah, faktor-faktor sosiologis seperti laki-laki, seperti suku, seperti asal, nah, itu tuh menjadi level layer 3-nya. Itu diurban. Nah, kalau di pedesaan, ini Madura saya anggap masuk kategori pemilih rural ya, pemilih pedesaan. Mungkin ya, ini lagi-lagi karena memang datanya belum pernah saya rilis, jadi bisa jadi faktor sosiologis masih dominan. Iya, faktor sosiologis itu bisa jadi ya faktor agama, afiliasi, keagamaan, gitu ya, itu masih tinggi. Sosiologis Pak ya? Iya. Setelah sosiologis, gender, setelah sosiologis baru kemudian psikografis dan psikologis. Psikologis itu berkaitan dengan fisikal, apakah ganteng, apakah muda, atau jangan-jangan sebelum itu money politik dulu Pak? Yang faktor diberi uang. Ini itu kalau ini faktor individu, faktor individu. Jadi ini yang kita akan kasarannya begini, kalau memilih kandidat di wilayah rural, saya pikir faktor sosiologis ini masih menjadi pertimbangan utama. Baru kemudian nanti psikologis, baru kemudian ada faktor objektif, rasional tadi itu. Nah, sekarang faktor di luar person kandidat. Nah, baru kita bisa membahas tentang malpraktik. Di antaranya salah satu yang mungkin tadi sudah kita diskusikan soal vote buying tadi. Vote buying memang tantangan yang
biasa dan saya percaya itu sulit Mas, betul sulit kalau tidak ada extraordinary. Pak, di Madura adakah masih pemilih kita yang dia memilih murni karena keinginan? Banyak, Masih banyak. Tanpa dipengaruhi, artinya sekalipun dia diiming-imingi uang dan semacamnya dia. Keyakinan saya di wilayah urban Madura sudah mulai tumbuh di perkotaan-perkotaan. Kesadaran politik Pak ya. Semua perkotaan, bangunan perkotaan, sama perkotaan, pemirsaan perkotaan itu, saya kira sudah mulai tumbuh kesadaran itu. Karena kan berkali-kali berpemilu ini, sudah berkali-kali berpemilu. Dan beberapa hasil pemilu bisa kita lihat kan ada tren data yang lebih variatif gitu. Kalau data pemilu itu relatif monoton, justru itu yang layak dicermati oleh penyelenggara, termasuk tingkat partisipasi yang kadang tidak biasa ya di Madura. Menurut saya penyelenggara harus hati-hati ya soal 100% itu, jangan sampai kemudian karena secara statistik impossible lah ya tingkat kehadiran orang itu menjadi 100%. Dia betul TPS. Saya kira harus hati-hati penyelenggara mengamati soal itu, apalagi tingkat golput di Madura itu bukan berarti orang golput karena tidak mau memilih ya, tapi karena relatif banyak yang bekerja di luar Madura. Jadi mereka memang kalau tidak hari raya besar itulah atau apa itu jarang berkunjung pulang ke rumah. Berbeda dengan pilkades ya, pemilihan telepon, mereka punya ikatan psikologis yang kuat untuk datang pulang. Makanya saya bilang kalau ingin pemilu fair, sebenarnya formula yang paling dekat itu adalah pemilihan telepon Madura. Itu betul-betul sangat demokratis dan bisa menunjukkan bahwa itulah sesungguhnya pemilu di Madura. Itulah cermin dari demokrasi. Betul. Seharusnya kalau saya sering guyon kepada penyelenggara pemilu, tidak perlu jauh-jauh. Orang mengatakan bahwa orang Madura itu tidak mengenal demokrasi, saya bilang Anda salah besar. Karena faktanya pemilihan telepon di Madura itu pilihan yang paling demokratis. Bahkan orang bisa berada di satu TPS besar, diawasi bersama, dihitung bersama. Makanya kan saya bilang, saya pernah usul ke penyelenggara, bisa tidak itu TPS di wilayah-wilayah yang kira-kira agak rawan itu disatukan saja, sehingga kemudian bisa diawasi bersama. Jadi TPS itu TPS desa, jadi tidak perlu harus TPS kampung gitu ya. Jadi seperti menemplate penyelenggaraan pilkades. Jadi seperti itu diadopsi untuk pemilu legislatif atau pemilu kada. Itu nanti akan punya kontribusi yang menurut saya yang kuat untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan. Dan tentu saja kultur, kalau kultur memang sulit ya, kita akan memisbihkan atau menihilkan vote buying di Madura itu menurut saya akan sulit karena faktor patron dan pemilih yang tapi adalah non-vote yang non-vote itu dominan sekali. Tapi kita perlu memberi pesan, menurut saya perlu memberi pesan kepada setiap kontestan. Kali ini kan mereka tidak full 5 tahun ya. Kali ini kan mereka hanya 3,5 sampai 4 tahun maksimal. Karena 2024 sudah ada saja pilkada serentak lagi. Nah, mumpung ini jabatan juga tidak terlalu full ya, maka bisa enggak itu menjadi menjadi pengering ya, supaya kemudian tidak jor-joran bermain di football itu ya. Pak, karena jabatannya yang relatif pendek. Itu pesan moral sebenarnya. Siapa tahu itu bisa menjadi basis kesadaran para kontestan dan para tim sukses. Ini pesan buat tim sukses dan seluruh masyarakat. Mungkin bisa disampaikan langsung kepada kita semuanya karena kita mendapatkan kontes demokrasi ini bisa berlangsung fair, kemudian biaya pemilu yang mahal itu bisa melahirkan kompetisi yang betul-betul bisa dipercaya publik. Karena kalau asumsi di publik itu kian rendah keberadaannya, maka indeks demokrasi kita juga akan kian rendah, dan itu merugikan ya sebenarnya bagi perjalanan ya politik lokal kita gitu. Jadi, tapi untungnya lagi-lagi
saya punya keyakinan, optimisme bahwa pembangunan demokrasi Sumeneb itu akan jadi pusat tercontrol rakyat. Siap, Pak. Seperti yang disampaikan bahwa kesadaran politik mulai tumbuh, tapi kita tidak bisa menafikan bahwa kesadaran politiknya tumbuh itu masih di wilayah perkotaan. Kalau dari skup kecil, ya wilayah urban di kota itu, di kabupaten itu. Nah, sementara di masyarakat kita di pedesaan masih yang kesadaran politiknya belum terlalu Pak. Kalau sampai sekarang ini masih ada guyonan yang masih beken lah di desa Pak. Apa bedanya pilkada dengan PKB? Kalau PKB itu kalau lupa jadi. Nah, kalau pilkada ini kalau jadi lupa. Faktor yang seperti ini menurut saya bukan sekedar guyonan, tapi ini muncul dari fenomena-fenomena penyelenggaraan pilkada yang sebelumnya terjadi. Masyarakat merasa kurang diperhatikan setelah calonnya menduduki jabatan. Kayak tidak ada ikatan psikologis gitu ya, untuk apa sih pilkada ini berbeda dengan kalau pilkada atau pemilihan klub itu kan punya ikatan. Betul. Nah, apa yang berubah gitu? Faktor ini yang justru menjadi pemicu masyarakat pragmatis. Betul. Akhirnya masyarakat ya sudah ketimbang nanti dilupakan juga, sekarang saya terima uang saja, terima uang kan begitu. Nah, ini kira-kira apa yang perlu diperbaiki dan harus dimulai dari mana? Siapa yang harus bergerak? Secara teoritis kita harus bisa mendorong kelas bawah itu menjadi kelas menengah. Jadi prasyarat demokrasi yang iya, jadi maksudnya kalau dilihat dari struktur itu kan pemilih bawah kita dari struktur itu kan dominan kelas bawah. Tingkat pendidikannya belum mapan, tingkat ekonominya belum mapan, itu dominan. Nah, kalau menginginkan ada perubahan yang signifikan terhadap format kesadaran politik, maka ini ditingkatkan menjadi kelas menengah, di mana mereka punya kesadaran, punya otonomi, punya kemandirian, punya independensi. Nah, tapi tidak mudah mendorong kelompok bawah ini naik menjadi kelas menengah. Dan demokrasi itu bisa bagus kalau kelas menengahnya ini solid. Nah, kelas menengah di Madura problematik juga, karena dia tidak menjadi jembatan antara kelas bawah dan elit, tapi dia justru banyak yang tertarik ke elitnya ini. Ya. Karena itu yang ke atas, sehingga yang tengah ini kosong di Madura ini. Nah, jalan kultural apa yang paling mungkin itu? Menurut saya pendidikan. Jadi harus didorong pendidikan politik yang lebih masif ke pemilih Madura, kemudian supaya kelas bawah ini pelan-pelan punya kesadaran, punya independensi, punya pertimbangan di dalam memilih, bahwa ada preferensi sebelumnya memilih seseorang tidak hanya sekedar ikut-ikutan, tapi saya memilih karena faktornya menjadi ini. Ada preferensi itu terhadap kandidat. Nah, memang ini menjadi problematik ketika kemudian pendidikan itu belum merata ya. Bahkan kita bisa melihat disparitas yang jauh ya. Perkotaan itu orang-orang Madura itu pintar. Sekolahnya S1, S2, S3 itu banyak tersebar di berbagai daerah. Disuruh balik ke daerahnya juga jarang-jarang. Yang tinggal di Madura ya memang yang struktur bawah tadi, yang tingkat pendidikannya belum mapan, tingkat ekonominya belum mapan, dan itu ada mungkin menjadi voter sesungguhnya di Madura. Nah, maka ketika saya minta kira-kira perubahan kultural apa yang memungkinkan, kalau mengandalkan seperti itu kan lama, karena itu kan perubahan kultural. Itu proses lama, sementara waktu terus berjalan. Ada cara-cara pendekatan struktural kan gitu. Makanya sosialisasi dari KPU, Bawaslu, perguruan tinggi menurut saya penting untuk mendorong. Karena apa? Keberadaan pemilih pemula 17 sampai 20 tahun, 20 tahun sampai 30 tahun, yang jumlahnya 27% itu lagi akan menjadi gambaran pemilih masa depan kita. Kalau pemilih pemula kita taruhlah yang 17 sampai 25 itu tidak
juga kritis, artinya masih seperti generasi sebelumnya, ya memang kita harus lebih bersabar. Tapi kalau saya melihat intervensi medsos, intervensi teknologi informasi yang agak masif di Madura, rasa-rasanya perubahan itu sudah mulai terasa, khususnya di pemilih milenial ini sudah ada kesadaran. Nah, ini modal sosial menurut saya yang harus disyukuri. Siapa tahu gabungan intervensi teknologi informasi dan komunikasi yang masif di Madura bisa menumbuhkan kesadaran pemilih-pemilih Madura, ditambah dengan tadi faktor-faktor yang saya sebut menjadi faktor penambah akan independensi pemilih itu menjadi lumayan signifikan lah paling tidak untuk pemilih berikutnya, sehingga ada perbedaan pemilu dari waktu ke waktu. Sebenarnya harapannya itu. Pak, dengan kondisi masyarakat kita yang seperti sekarang, tadi pendidikannya masih rendah, sehingga mengakibatkan kesadaran berpolitik juga rendah, begitu Pak. Cukupkah kita bebankan meningkatkan kesadaran masyarakat itu kepada KPU dan Bawaslu? Atau ini tanggung jawab semua orang? Karena kalau saya melihat peran serta perguruan tinggi juga masih terlalu masif, gitu Pak. Artinya turun ke masyarakat, turun ke sekolah-sekolah, memberikan pendidikan politik juga tidak terlalu masif. Yang kedua, peran partai politik. Partai politik diberi dana, namanya dana bantuan politik oleh pemerintah. Yang di sana ada nomenklatur harus pendidikan politik. Tetapi fakta di lapangan sampai sekarang belum juga tidak signifikan. Buktinya ada berapa sih dalam setahun partai politik yang datang ke sekolah memberikan pendidikan politik? Atau nggak usah datang ke sekolah dengan dilarang datang ke sekolah, atau datang ke kampus dilarang karena partai politik tidak boleh datang ke lembaga pendidikan. Tapi sejauh mana mereka memberikan edukasi politik kepada masyarakat, ini kan juga belum terlalu nampak. Kira-kira ini menjadi persoalan yang kompleks dan harus dipecahkan, atau memang ada solusi lain? Ya, saya masih meyakini bahwa intervensi teknologi komunikasi, keberadaan media sosial ini akan bisa mempercepat situasi itu. Keyakinan pribadi saya, hingga pendidikan politik milenial, anak-anak milenial, insya Allah akan jauh lebih, menurut saya, lebih signifikan daripada generasi sebelumnya. Apalagi tingkat mereka untuk bermedsos itu juga cukup tinggi. Pasti paparan informasinya juga cukup tinggi. Harapan saya ini akan mempercepat, mengakselerasi tingkat kesadaran itu. Tapi jangan lupa, ini juga yang penting untuk saya sampaikan. Apatisme anak-anak muda terhadap politik itu juga cukup tinggi. Jadi mereka tidak percaya terhadap sistem politik. Ya, sehingga anak-anak muda itu kemudian mengambil situasi yang apatis semua. Apa ini? Tapi itu kritis ya, daya kritis mereka, tapi tidak fungsional untuk demokrasi gitu. Mereka kritis tapi tidak fungsional, artinya mereka apatis. Nah, ini menurut saya kan tantangan. Mengapa kemudian politik itu harus bersih? Itu dalam rangka untuk memberi istilahnya, supaya anak-anak muda itu juga memiliki kesadaran bahwa politik ini tuh pengabdian yang luhur lah, kalau gitu. Dan kebutuhan, Pak. Anak-anak muda ini masih menganggap bahwa politik itu jelek. Iya. Politik itu hanya mainnya orang berkuasa. Iya. Hanya mainnya orang beruang saja. Bukan kebutuhan masyarakat. Padahal kita tuh pengen perubahan yang lebih masif soal itu, sehingga menurut saya tidak hanya kita bebankan kepada KPU, Bawaslu, negara untuk ini. Menurut saya harus dibantu semua bersama. Gimana caranya anak-anak muda yang menjadi gambaran voter kita masa depan itu ya mulai teredukasi, sehingga medsos ini menurut saya penting rasa-rasanya, tidak hanya memanfaatkan pertemuan-pertemuan yang sifatnya terbatas. Bagaimana KPU bisa memproduksi podcast-podcast seperti ini, memproduksi video-video di YouTube yang bisa diakses oleh teman-teman anak muda, dan semua punya kesadaran. Semisal contoh sederhana tadi ya, sampai kapan kelas menengah kita di Madura ini kosong? Itu kalau seandainya kita bisa sampaikan lebih kritis pada anak muda Madura, mereka kan pasti punya kesadaran. Oh iya tak, kelas Madura kosong. Ini juga yang penting untuk saya sampaikan. Apatisme anak-anak muda terhadap politik itu juga cukup tinggi. Jadi mereka tidak percaya terhadap sistem politik.
Ya, sehingga anak-anak muda itu kemudian mengambil situasi yang apatis semua. Apa ini? Apalagi cenderung Tapi itu kritis ya, gaya kritis mereka tapi tidak fungsional untuk demokrasi gitu. Mereka kritis tapi tidak fungsional, artinya mereka apatis. Nah ini menurut saya kan tantangan. Mengapa kemudian politik itu harus bersih? Itu dalam rangka untuk memberi apa ini istilahnya, supaya anak muda itu juga memiliki kesadaran bahwa politik ini tuh pengabdian yang luhur lah kalau begitu. Dan kebutuhan, Pak. Anak-anak muda ini masih menganggap bahwa politik itu jelek. Iya. Politik itu ini apa? Hanya main-mainnya orang berkuasa. Iya. Hanya main-mainnya orang beruang saja. Betul. Bukan kebutuhan masyarakat. Padahal kita tuh pengen perubahan yang lebih masif soal itu, sehingga menurut saya tidak hanya kita bebankan kepada KPU Bawaslu negara untuk ini. Menurut saya harus dibantu semua bisa. Gimana caranya anak-anak muda yang menjadi gambaran voter kita masa depan itu ya mulai teredukasi ya. Sehingga medsos ini menurut saya kok penting rasa-rasanya. Tidak hanya memanfaatkan pertemuan-pertemuan yang sifatnya terbatas, dan bagaimana KPU bisa memproduksi podcast-podcast seperti ini, memproduksi video-video di YouTube yang bisa diakses oleh teman-teman anak muda. Sekarang kan semua punya kesadaran. Semisal contoh sederhana tadinya, sampai kapan kelas menengah kita di Madura ini kosong? Itu kalau seandainya kita bisa sampaikan lebih kritis kepada anak-anak muda Madura, mereka kan pasti punya kesadaran. Oh iya, kelas Madura kosong. Karena apa? Kalau kelas Madura ini, kelas menengah Madura ini kosong, maka check and balances itu tidak berjalan. Sehingga kemudian elit itu seolah-olah tidak ada yang mengontrol. Sehingga kemudian tingkat korup, tingkat malpraktik dan lain-lain itu relatif lebih tinggi. Sehingga kemudian rugi kalau kemudian kelas menengah Madura ini tidak terkonsolidasi. Dan saya punya harapan kelas menengah Madura kritis itu diisi oleh anak-anak 27% tadi. Siap. Terima kasih pemaparan yang luar biasa, pemaparan yang sangat bermanfaat insya Allah bagi masyarakat kita, masyarakat Madura. Sebenarnya pada waktunya yang sebentar lagi akan menggelar pesta demokrasi. Semoga benar-benar pesta, namanya juga pesta. Ya. Semua yang harus merasakan gembira. Dalam situasi pandemi COVID tetap harus memperhatikan protokol kesehatan, tetap harus disiplin dan tidak boleh abai. Dan jangan lupa kalau kemarin tidak ada pandemi COVID saja, tingkat partisipasinya baru diangkat angka 25 itu, dan sebelumnya tahun 60 sekian. Menurut saya jangan turun dari 50. Oke, siap. Ya. Bagian dari harapan ya? Ya, harapan. Semoga KPU, semoga Bawaslu, semoga semua supporting system bisa betul-betul mencermati angka ini. Kenapa pilgub ini kok terus pemilihan bupati ini partisipasinya menurun terus? Sehingga tugas kita bersama untuk ya siapa tahu dengan memang situasinya COVID kesedih kita, tapi siapa tahu dengan COVID ini akan muncul pemimpin yang bisa menyelesaikan berbagai persoalan beragam termasuk di dalamnya COVID. Ya, sehingga kemudian kita bisa menyontoh masyarakat Korea. Korea dalam sejarah pemilu tidak pernah tembus di atas angka 70, tapi ada COVID malah naik partisipasinya. Harapan saya kita harus bisa meyakinkan pada publik bahwa pemilu kali ini penting untuk memilih pemimpin-pemimpin yang bisa. Apa katanya yang lagi video lagi viral, Mak Tejo, Bu Tejo, siap. Pak, closing statement Pak, edukasi bagi masyarakat Madura, masyarakat Sumeneb pada umumnya, kaum milenial dan kepada kedua tim pemenangan dalam dan pasca. Pertama-tama untuk penyelenggara, apakah KPU, apakah Bawaslu, ciptakan legacy, ciptakan peninggalan sejarah yang betul-betul akan dicatat manis oleh tinta sejarah. Karena ini ritual 100 tahunan yang belum tentu konteks bencana non alam ini akan datang. Karena itu bersungguh-sungguhlah, jangan bermain-main, khususnya penyelenggara ya, KPU Bawaslu. Betul-betul dedikasikan semua ikhtiar itu untuk menciptakan legacy positif. Jadi jangan sampai 100 tahun lagi sejarah mencatat ketidakberhasilan atau kegagalan.
tapi ciptakanlah legacy keberhasilan. Itu untuk penyelenggara, untuk kandidat, tim sukses. Kita harus ingat bahwa jabatan ini 3 tahun, tidak sampai 5 tahun, ya. Lontok-lontok 4 tahun, ya. Itu masa yang pendek. Sehingga menurut saya kali ini marilah kita sodakohkan, ya. Kita jadiahkan ikhtiar politik kita dengan politik yang lebih bersih, politik yang lebih bermartabat, politik yang lebih berintegritas, supaya ini menjadi sodako jariah untuk sejarah masyarakat Sumeneb juga, bahwa kita bisa memberi contoh pemilu yang elegan di Madura. Itu untuk paslon tim sukses. Berikutnya untuk voters, pemilih masyarakat Madura, di dalamnya ada pemilih-pemilih milenial itu. Jangan sampai ini menjadi pemilu yang menakutkan bagi kita semua, bahwa kita berada dalam situasi pandemi, ya, tapi dengan protokol kesehatan, dengan gotong royong, solidaritas yang tinggi, siapa tahu masyarakat Sumeneb, ya, yang semula 73, 66, 53, ini akhirnya sama bisa seperti masyarakat Korea, kita mantul lagi ke atas hingga tingkat partisipasi ini bisa meningkat. Dengan cara apa? Ayo sepenuh hati kita datang ke TPS, tentu saja dengan protokol kesehatan, kita sukseskan pemilu kali ini, kendati dalam situasi yang sulit. Terima kasih. Sama-sama. Pesannya sangat luar biasa. Semoga pilkada di Sumeneb sukses, berjalan lancar, dan menghasilkan pemimpin yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Waktunya Pak Sokim. Terima kasih juga untuk pemirsa Jawa Barat dan Madura, Pak. Madura Digital. Bisa. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel YouTube Jawa Barat Madura, dan follow di akun Instagram Radar Madura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.